Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di sekolah dan juga Ananda tercinta semua. Baiklah, hari ini bersama saya Andi Fahri kita akan belajar kimia. Namun sebelumnya, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa sebelum kita melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo generasi smart ya. Salam Smart School. Generasi smart berkarakter cerdas ki. Baiklah Ananda semua, di pertemuan hari ini ya, kita akan membahas soal-soal penyetaraan reaksi redox ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu peserta didik dapat menyetarakan persamaan reaksi redox melalui metode Bilox dan metode setengah reaksi ion elektron. Nah, tentunya Ananda di pekan sebelumnya ya, Ananda sudah diajarkan terkait bagaimana tahap-tahap menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi redox, baik itu melalui metode Bilox ya, dan juga melalui metode setengah reaksi atau ion elektron ya. Bapak harapkan Ananda semua masih mengingat ya di pekan kemarin ya. Kalau seandainya Ananda terus berlatih dan terus berlatih, mudah-mudahan di pertemuan hari ini ya Ananda sudah dapat menyelesaikan soal-soal persamaan reaksi redox ya. Baiklah Ananda, kita akan mulai pembahasan soal-soal kita. Soal pertama. Setarakan reaksi redox berikut melalui metode bilangan oksidasi ya. Nah, mungkin Ananda di sekolah ya, ini kan kemarin di pekan kemarin terdapat dua metode, baik itu metode bilangan oksidasi dan juga metode ion elektron. Mungkin saja dari Ananda ada yang menyatakan bahwa wah, metode bilangan oksidasi lebih mudah daripada metode setengah reaksi. Atau sebaliknya, metode setengah reaksi yang lebih mudah daripada metode bilangan oksidasi. Nah, pada prinsipnya kedua metode ini sama ya. Nah, ada satu hal yang Bapak ingin sampaikan ketika Ananda ingin menyelesaikan penyetaraan reaksi redox ini ya. Yaitu yang pertama, Ananda harus sudah paham ya terkait bagaimana menentukan Bilox ya, bilangan oksidasi suatu zat, baik dia dalam bentuk
molekul unsur, ya, dalam bentuk unsur, molekul unsur, zat dalam molekul senyawa atau zat dalam molekul ion. Ini semua Ananda sudah harus ketahui, ya. Dan juga Ananda juga harus sudah bisa memastikan bahwa saya paham terkait yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Oke, tapi saya yakin dan percaya Ananda semua sudah paham terhadap hal itu. Baiklah Ananda, yuk kita lihat soal pertama, ya. SO4 2 negatif tambah Cl negatif menghasilkan S2O3 2 negatif tambah Cl2, ya. Ada dua suasana di dalam menyelesaikan soal ini, baik itu suasana asam ataupun suasana basa. Di soal berikut suasana asam. Nah, ketika soal tersebut menyatakan bahwa suasana asam, berarti di dalam mindset kita bahwa, ya, kalau suasana asam berarti di akhir reaksi nanti akan dijumpai ion H positif, ya. Karena ada dua, ion H positif dijumpai di akhir reaksi ketika suasana asam, ya. Ion OH negatif akan dijumpai di akhir reaksi jikalau dalam suasana basa. Nah, baiklah, sekiranya Ananda masih mengingat bagaimana langkah-langkah penyelesaian, ya, melalui metode bilangan oksidasi. Nah, yang pertama, ya, Ananda harus menyetarakan zat yang mengalami reduksi ataupun mengalami oksidasi. Ya, sekiranya kalau Ananda semua sudah lancar di dalam menentukan bilos, maka dari soal ini Ananda sudah mengetahui yang mana mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi. Dan otomatis selain unsur O dan juga H. Baiklah Ananda, ya. Di sini yang akan mengalami reduksi ataupun oksidasi adalah SO4 2 negatif dan juga Cl negatif. Kok bisa ya? Ntar kita lihat, ya. Nah, sekarang S di sebelah kiri kita setarakan dulu, ya. S di sebelah kiri 1, S di sebelah kanan 2. Berarti di kiri ini, ya kan? Kemudian Cl di sebelah kiri 1, sedangkan Cl di sebelah kanan 2. Ya, maka di sebelah kiri bagaimana dengan O? Nanti, ya. O tidak boleh disetarakan di awal reaksi ini. Sekali lagi, yang disetarakan adalah yang mengalami reduksi dan juga yang mengalami oksidasi. Nah, sehingga, ya, nah, sehingga setelah kita mengetahui, ya, kita telah menentukan koefisien masing-masing yang mengalami reduksi maupun oksidasi, ya, kita akan menyetarakan jumlah elektron, ya. Bagaimana caranya menyetarakan jumlah elektron? Yaitu, ya. Oke, terlebih dahulu kita lihat bersama, ya, berapa bilos masing-masing S dan O dan Cl. Begitupun di sebelah ruas sebelahnya, ya. O umumnya biloksnya adalah negatif 2, ya. Nah, senyawa ini adalah senyawa ion. Berarti jumlah biloks, ya, jumlah biloks untuk SO4 ini adalah 2 negatif atau negatif 2. Berarti menentukan S, caranya negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8. Negatif 8 tambah berapa? Ya, sehingga menghasilkan negatif 2. Berapa Nanda? Iya, betul sekali. Positif 6. Ya. Nah, kemudian Cl. Ingat, kalau dalam bentuk ion, unsur, ya, dalam bentuk ion, ya, maka biloksnya sama dengan ionnya. Berarti di sini, ya, biloksnya adalah juga negatif 1.
Ya. Nah, kemudian kita lihat S2O3 2 negatif. O umumnya negatif 2. Ya, negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 tambah berapa untuk mendapatkan 2 negatif? Berapa Ananda? Betul sekali, positif 4. Nah, saya tulis dulu positif 4 ya. Nah, positif 4. Tapi ingat Ananda, di sini indeksnya sudah ada 2. Berarti 2 kali berapa dapat 4 Ananda? Iya, benar sekali. Positif 2. Ya. Nah, kemudian untuk molekul unsur, ingat baik-baik, molekul unsur biloxnya adalah 0. Oke. Paham ya Ananda sampai di sini ya? Nah, ini adalah langkah awal yang harus Ananda benar-benar mengetahui, menguasai ya, sehingga nantinya pada saat melanjutkan untuk penyetran reaksi redoks bisa diselesaikan dengan baik. Kalau sudah keliru di awal ini, maka yakin dan percaya akan salah hingga penyetran nanti. Oke, baik ya Ananda. Selanjutnya, nah, 2 dikali positif 6. Ya. Hasilnya adalah positif 12. Ya. Koefisien Cl dikali dengan biloxnya adalah negatif 2. Kemudian S 2 dikali positif 2 dapat positif 4. Ya. Kemudian Cl2 koefisiennya 1 kali 0, 4-nya 0. Paham ya Nanda ya? Oke. Selanjutnya, ya. Nah, kita akan mengetahui berapa sih selisih, ya, berapa selisih elektron, ya. Berapa selisih elektron dari zat ini, ya. Kita lihat SO4, ya, 2 negatif dengan S2O3 2 negatif. Bilox S-nya, ya. Nah, ini plus 2 positif 12 dengan positif 4, selisihnya adalah 8 elektron. Ya. Kemudian untuk yang negatif 2, ya, Cl, ya, negatif 2 dengan Cl2 yang nilainya 0, selisihnya adalah 2. Ya. Nah, sekarang Ananda perhatikan baik-baik. 2 positif 12 menjadi positif 4. Ya, selisih 8. Penurunan. Berarti ingat adalah reduksi. Ya, kemudian negatif 2 menjadi 0. Selisihnya 2. Ada kenaikan. Berarti oksidasi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kali silang. Ya kan, kita kali silang untuk menyamakan elektronnya. Kira-kira Ananda 8 dikali berapa? 2 dikali berapa supaya nantinya jumlah elektronnya sama? Iya, benar sekali. Ya, untuk yang 8 dikali 1, sedangkan yang 2 dikali 4. Ya, oke. Nah, sekarang hasil pengalinya, ya, kita masukkan, kita kalikan ke koefisien masing-masing. Ya. Nah, 1 kali 2, 2 SO4 2 negatif. 4 dikali 2, 8. Ya. Kemudian S2O3, 1 dikali 1, ya, tetap 1. Kemudian 4 dikali 1. Nah, ya, dapatnya 4. Nah, kita Nanda ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa langkah selanjutnya Nanda? Iya, kita akan, ya, menambahkan ion H positif. Kenapa ditambahkan ion H positif? Karena dalam suasana asam, ya.
Lantas bagaimana menambahkan ion H positifnya? Gampang ya. Pertama kita terlebih dahulu ya menentukan ya berapa jumlah muatan ya dari masing-masing zat. Oke ya. 2 dikali negatif 2. Nilainya adalah negatif 4 ya. Kemudian 8 kali negatif 1. Nilainya adalah negatif 8 ya. Kemudian 1 ya. 1 dikali negatif 2. Negatif 2. Lantas di sini Anda berapa? Iya, betul sekali. 0. Karena Cl2 biloxnya 0 kali 4 ya. Sama dengan 0 ya. Jadi 0 kita kali ya. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan Anda. Negatif 4 ditambah negatif 8 adalah negatif 12 ya. Kemudian negatif 2 ditambah 0 ya negatif 2 ya. Nah, sekarang Ananda kita akan menambahkan ion H positif ya. Sekiranya di mana kita letakkan ion H positifnya? Ada yang bilang di kiri, ada yang bilang di kanan ya. Yang benar adalah kita masukkan ion H positifnya di ya, di nilai negatif, jumlah negatif yang paling banyak. Negatif 12 dengan negatif 2 ya. Berarti negatif 12 ini yang paling banyak ya, negatif 12. Berarti disinilah kita tambahkan ion H positif ya. Nah, sekarang lantas berapa H positif yang akan dimasukkan? Berapa Nanda? Iya, betul sekali. Kita memasukkan jumlah ion H positif menyesuaikan. Di sini sudah negatif 12. Sedangkan hasil yang diinginkan adalah negatif 2. Berarti untuk ion H positifnya kita tambahkan 10 ya. Kenapa bisa 10? Karena ketika nanti dikali 10 kali positif 1 sama dengan positif 10. Negatif 12 tambah positif 10 dapat negatif 2. Sudah sama. Iya kan? Nah, lantas setelah ini apa? Oke, benar. Kita menambahkan H2O di ruas kanan ya. Ditambah H2O. Ayo Ananda, hitung berapa H2O yang akan dimasukkan. Berapa? Ya, benar sekali ya. Di sini kan hanya 10. Iya kan? Tidak ada H yang lain. Di sini juga tidak ada H yang lain. Berarti supaya 10H ini sama dengan H2, di sini harus 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Kita Nanda ya? Oke. Nah, ini dia. Ya. Sudah selesai nih Pak ya? Iya, sudah selesai. Apakah benar? Nah, sekarang yuk kita periksa. Kalau memang jumlah unsur di kiri dan unsur di kanan pada unsur yang sejenis itu sama jumlahnya, maka sudah dikatakan setara. Yuk kita lihat. S ya sama dengan 2 ya. Kemudian di sebelah sini S-nya juga sama dengan 2 ya. O 2 dikali 4 8 ya. 2 dikali 4 8. O yang di sebelah sini O nya 3. 5 kali 1 5. 3 tambah 5 8 ya. Nah, kemudian CL di sini CL-nya 8
Ya. Sedangkan Cl yang di sebelah kanan juga sama dengan 8. Ya. Apalagi yang belum? H. H-nya sama dengan 10. Sedangkan H di sini juga sama dengan 10. Oke. Sama ya? Jumlah unsur di kiri dan juga unsur yang di kanan. Berarti reaksi ini sudah dikatakan setara. Bagaimana Ananda? Mudah kan? Oke, sekarang yuk kita kerja cepat untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, setarakan reaksi redoks berikut melalui metode bilangan oksidasi. NH3 tambah ZnO2, 2 negatif, menghasilkan N2O3 tambah Zn. Nah, untuk soal ini dalam suasana basah, ya. Berarti kalau dalam suasana basah Ananda, yang harus kita ingat bahwa di akhir reaksi nanti kita akan jumpai ion OH negatif. Ingat baik-baik ya, kalau suasana asam di hasil akhirnya nanti ada ion H positif. Kalau suasana basah di hasil akhir reaksinya ada ditemukan OH negatif. Itu ya Ananda ya. Nah, prinsipnya sama dengan suasana asam. Ya, selama masih metode Bilox. Ya, sama langkah-langkahnya. Ya, cuma nantinya ini penambahan OH negatif. Oke, kita lihat ya. Nah, pertama kita harus menyetarakan koefisien untuk zat yang terlibat di dalam reduksi dan juga oksidasi. Ya, dari reaksi ini kita ketahui bahwa NH3 dan ZnO2 mengalami redoks. Ada yang reduksi, ada yang oksidasi. Berarti di sini kita perhatikan koefisiennya. N-nya di sini benar 1, di sini 2. Ya. Oke. Zn di sini 1, Zn di kanan 1. Oke, Ananda. Mohon maaf ya. Maaf Ananda, di sini N-nya 2, berarti di sini yang N-nya harus 2. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Di sini tadi N-nya 1, kemudian di sini N-nya 2, berarti N-nya di sini harus 2. Oke. Nah, kemudian Ananda, ya, kita akan menyetarakan jumlah elektron. Ya, caranya sama seperti tadi, ya. Terlebih dahulu kita tentukan Biloxnya masing-masing unsur. Nah, di sini NH3, H itu umumnya positif 1. Berarti positif 1 kali 3 positif 3 tambah berapa untuk mendapatkan nilai 0? Kenapa 0? Karena dia adalah molekul senyawa netral. Ya. Nah, berarti N-nya di sini negatif 3. Ya. Kemudian di sebelahnya O-nya negatif 2. Negatif 2 kali 3 negatif 6. Berarti N-nya adalah Ananda berapa? Betul sekali, positif 3. Kemudian untuk ZnO2 2 negatif. O itu negatif 2. Negatif 2 kali 2 sama dengan negatif 4. Ya. Negatif 4 tambah berapa? Dapat negatif 2. Berapa Ananda? Iya, betul sekali. Positif 2. Ya. Nah, kemudian Zn yang di sebelah? Iya. 0. Kenapa 0? Karena adalah unsur tunggal. Maka Biloxnya adalah 0. Oke. Nah, selanjutnya Ananda, ya. Kita kalikan ya Bilox yang mengalami reduksi oksidasi dengan koefisiennya masing-masing ya. 2 dikali 3 ya negatif 6. Di sini ada 1 kali 2 dapat positif 2. Kemudian N-nya 2 dikali positif 3 positif 6. Zn itu sendiri adalah 0. Mudah ya Ananda ya? Nah, selanjutnya kita lihat yang kita kelompokkan yang mengalami reduksi dan yang mengalami oksidasi. Ya.
dari negatif 6 NH3 N negatif 6 dengan N2O3 N-nya positif 6. Ya. Nah, selisihnya berapa Nanda? Oke, benar sekali. Selisihnya adalah 12 ya. Kemudian positif 2 ya dengan 0 selisihnya adalah 2 ya. Untuk yang negatif 6 menjadi positif 6 ini adalah reaksi oksidasi, sedangkan positif 2 menjadi 0 adalah reaksi reduksi. Ini harus diulang terus biar Ananda bisa paham ya. Bisa ingat. Nah, kemudian kita kali silang ya, kali silang untuk menyamakan elektronnya. Oke, Ananda, di sini kali berapa? 12 kali berapa? 2 kali berapa biar sama elektronnya? Benar sekali, luar biasa ya. 12 dikali 1 dan 2 dikali 6 ya, berarti 12 kali 1 12, 2 kali 6 12. Oke, sama elektronnya ya, harus elektronnya sama. Nah, kemudian dari pengalinya ini ya, 1 dan 6 ini kita kalikan ke koefisien masing-masing ya. 1 kali 2 1 kali 1, 6 kali 1 6 dikali 1. Oke. Nah, ini dia Nanda ya. Lanjut. Nah, kemudian kita akan menentukan jumlah ionnya ya. NH3 0. Berarti 2 kali 0 adalah 0 ya. ZnO2 2 negatif. 6 kali 2 negatif adalah negatif 12. N2O3 0 kali 1 berarti 0. Zn juga 0. Nah, kalikan dapat 0. Oke Nanda? Nah, di sini berarti totalnya negatif 12, di sini totalnya 0. Nah, sekarang Ananda, langkah selanjutnya kita akan menambahkan ion OH negatif. Kenapa ditambahkan ion OH negatif? Karena betul sekali, yang diminta adalah suasana basah. Oke, di mana ditambahkan ion OH negatifnya? Kiri atau kanan? Ingat, OH bermuatan negatif. Ya, di sebelah kiri sudah negatif 12, di sebelah kanan 0. Berarti ketika kita tambahkan OH negatif di sebelah kiri, maka akan semakin negatif. Tidak akan menjumpai 0. Iya kan? Nah itu. Berarti OH negatifnya harus ditambahkan di ruas sebelah supaya nanti akan sama dengan jumlah ion OH negatif yang jumlah elektron yang berada di sebelah kiri. Nah, berarti di sini ditambahkan OH ya negatif ya. Berapa OH negatif yang ditambahkan? Berapa? Jangan bingung ya. Di sini kan negatif 12. Oke. Di sini 0. 0 tambah berapa supaya negatif 12? Betul sekali, harus 12 ya. Kenapa? Karena 12 kali negatif 1 sama dengan negatif 12. Ya sama, kiri dan kanan. Oke Nanda? Nah, kalau kita sudah menambahkan ion OH negatif, tambahkan H2O di sebelah kiri. Ya. Nah, sekarang berapa H2O? Oh iya, kenapa ditambahkan di sebelah kiri? Karena O di sebelah kiri kurang, ya, hanya 2. Sedangkan O di sebelah kanan itu sudah banyak. Ada 12 tambah 3, wah, ada 15. Oke, berarti kita tambahkan H2O di sebelah kiri. Tambah H2O.
Berapa 2 yang ditambahkan? Ayo, coba. Ada yang bisa? Berapa? Benar. Iya. Di sini kan O-nya sudah berapa ini? 3 tambah 12 berarti 15, ya. Di sini sudah berapa O-nya? 2 kali 6, 12 kurang 3. Oke. Bagaimana Nanda? Ya? Ini hasil akhirnya. Apakah sudah setara? Sekali lagi, cara untuk mengetahui apakah sudah setara atau belum, yuk kita periksa masing-masing unsurnya. Oke, di sini N-nya sama dengan 2. Di sini N-nya sama dengan juga 2. Kemudian H. Di sini 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Berarti 12. Ya, di sini H-nya sama dengan, 12 kali 1, 12. Oke, Nanda ya? Kemudian O-nya. ZN dulu ya, ZN. Di sini ZN-nya 6. Di sini ZN-nya sama dengan 6. Ya. O-nya 2 kali 6, 12. 3 kali 1, 3. 12 tambah 3, 15. O yang di sebelah, 3 kali 1, 3. Tambah 12, dapat 15. Setara. Tepuk tangan untuk Ananda semua. Ya. Oke, bagaimana Ananda? Metode Bilox sangat-sangat mudah. Ya. Nah, kembali lagi Bapak sampaikan bahwa upayakan mulai dari pengerjaan tahap pertama sampai hingga akhir tidak ada yang keliru. Sama seperti Bapak tadi ya, ada salah tulis koefisiennya gitu. Karena kapan salah di atas, maka tidak akan bisa setara di hasil akhirnya. Oke Ananda ya? Baik, sekarang bagaimana dengan metode setengah reaksi? Yuk kita lihat soalnya. Nah, setarakan reaksi redoks berikut melalui metode setengah reaksi ion elektron. C2H2 tambah MnO4 negatif menghasilkan C2O4 2 negatif tambah MnO2 dalam suasana asam. Lagi-lagi, kalau dalam suasana asam berarti di akhir reaksi kita akan menjumpai ion H positif. Diingat baik-baik. Ya, ion H positif. Nah, untuk metode setengah reaksi namanya saja metode setengah reaksi atau ion elektron. Berarti kita akan pisahkan yang mana mengalami reduksi, yang mana mengalami oksidasi. Oke. Yuk kita lihat. Prinsipnya di awal sama bahwa ya, untuk metode setengah reaksi maupun metode Bilox, yang pertama adalah kita setarakan koefisien yang mengalami reduksi dan juga yang mengalami oksidasi. Tentunya selain O dan juga H. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini C-nya 2, C-nya 2, oke. Mn-nya 1, Mn-nya 1 berarti tak perlu ada yang ditambahkan koefisiennya. Ya. H positif 1 berarti C-nya negatif 1. Ya. 1 kali 2, 2. Ya. Negatif 1 kali 2, ya negatif 2. Hasilnya adalah 0. Kemudian C yang di sini C24 negatif 2. Negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Tambah berapa supaya dapat negatif 2? Berapa? Iya, positif 6. Tapi karena di sini sudah ada indeksnya 2, maka di sini positif 3. 3 kali 2, 6. Kemudian MnO4 negatif, ya. Di sini negatif 2, ya. Negatif 4 negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Tambah berapa? Dapat negatif 1? Betul, positif 7. Ya. Kemudian MnO2 negatif 2. Ya. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Tambah berapa? Dapat 0? Benar, positif 4. Oke. Saya yakin dan percaya Ananda di sekolah masing-masing ada yang mulai mengerjakan
ya, mulai mengerjakan soal yang Bapak berikan ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak menjelaskan ada mungkin yang berbeda dengan Ananda, silakan komentar di chatnya, ya, silakan komentar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pisahkan, ya, yang mana reduksi, yang mana oksidasi. Nah, ternyata yang mengalami reduksi itu adalah C2H2 menghasilkan C2O4 2 negatif. Kenapa? Iya, karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kemudian MnO4, ya. Oke. Kita perhatikan terlebih dahulu C2H2, C2O4 2 negatif, ya. Untuk O di sini C2O4 memiliki O, ya. Prinsipnya untuk metode setengah reaksi atau ion elektron, kita akan menambahkan H2O di tempat, ya, di sisi yang kekurangan O. Berarti di sini kekurangan O, ya, maka di sini kita tambahkan H2O, ya. Oke. Berapa H2 yang ditambahkan? Satu saja, ya. Berapa H2 yang ditambahkan? Benar, ya. Kita akan menambahkan 4 H2O. Kenapa 4 H2O? Karena di sini O-nya 4. Berarti O-nya pun juga harus 4. Maka 4 H2O, ya. Nah, sedangkan, ya, di sisi lainnya, ya, kita akan tambahkan H positif, ya. Kenapa ditambahkan 10 H positif? Karena, ya, di sini H jumlahnya 2, 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10. Maka di sini 10 H positif, ya. Kemudian ditambahkan elektron. Kenapa 8 elektron? Karena di sini sudah negatif 2, ya. Negatif 2, ya. Di sini 10 kali 1 itu adalah positif 10, ya kan? Sedangkan di sebelah ini adalah 0. Nah, maka elektronnya di sini harus 8. Karena negatif 2 tambah 10 negatif 8. Tambah berapa supaya dapat 0? Ya, 8 elektron. Ya, gitu Nanda, ya. Oke. Selanjutnya, yang kedua, MnO4 negatif menghasilkan MnO2, ya. O di sebelah kiri berjumlah 4, O di sebelah kanan berjumlah 2. Berarti yang kekurangan O itu di sebelah kiri kanan, maka ditambahkan H2O, ya. Berapa H2O? Ya, di sini sudah 4. Di sini O-nya 2, berarti tambahkan 2 H2O, ya. Kita lihat. Nah, benar. 2 H2O. Saya hapus, ya. Nah, kemudian di sisi lainnya kita tambahkan H positif, ya. Berapa H positif? Di sini hanya 4. Ya, otomatis di kiri 4H positif. Berapa elektron? Ini 0, 0, kemudian negatif 1, positif 4, jadinya negatif, benar, negatif 3. Ya, berarti 3 elektron. Gitu Nanda, ya? Nah, langkah selanjutnya, ya, kita akan kali silang elektronnya. Ya. Di sini elektronnya 3, di sini 8. Berarti di atas dikali 3, di bawah dikali 8. Ya. Keseluruhannya akan dikali 3 dan ini keseluruhannya akan dikali 8. Oke. Nah, selanjutnya Nah, 3
kali 1 dapat 3, kemudian 3 kali 4 ya 12, kemudian 3 kali 1 C24 2 negatif dapat 3, kemudian 3 kali 10 30, kemudian 3 kali 8 24. Begitupun yang di bawahnya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ya, kita akan menjumlahkan reduksi dan oksidasinya. Namun sebelumnya kita bisa sederhanakan dulu ya. Ini berbeda ruas elektronnya, sama-sama 24 ya. Maka ini habis ya. Kemudian hanya H positifnya di sini 30, di sini 32, berarti ini habis. Di sini tinggal 2. Kemudian H2O-nya di sini 12, di sini 16, berarti tinggal 4. Didapatkan. Nah, 3C2H2 8MnO4 negatif ya, menghasilkan 3C2O4 2 negatif tambah 8MnO2 tambah 4H2O. Selesai? Iya, sudah selesai ketika sudah benar jumlah koefisien di kiri dan kanan. Ketika kita lihat bersama, maka ini sudah sesuai ya, jumlah unsur di kiri dan di kanan. C-nya 6, M-nya 8, O-nya di sini 32, di sini 16, di sini 12 tambah 4 ya. Kemudian hanya 2, di sini 2 kali 3 6, berarti 8. Oke Ananda? Untuk soal selanjutnya ya. Nah, setelahkan reaksi redoks berikut melalui metode setengah reaksi atau ion elektron dalam suasana basah. Nah, sekarang ada reaksi yang mana satu zat menghasilkan BrO3 negatif tambah Br negatif. Jikalau kita lihat soal ini, maka berapa sih biloxnya masing-masing? Di sini 0 ya. Di sini 0, di sini negatif 2, di sini positif 5, di sini negatif 1. Berarti 0 menjadi positif 5 dan juga 0 menjadi negatif 1. Berarti Br2 ini mengalami oksidasi dan juga mengalami reduksi. Kalau ada zat seperti ini, maka namanya adalah reaksi auto-redoks atau disproporsionasi. Ya, reaksi auto-redoks. Oke, bagaimana menyelesaikannya Nanda? Nah, bisa Ananda lihat, ini saya percepat Ananda ya. Kemudian ya, BR2 ya menghasilkan 2 BrO3 negatif ya. Di sini kekurangan O, maka ditambahkan H2O ya. Nah, kemudian di ruas kanan ditambahkan 12 H positif ya. Kemudian ditambahkan 10 elektron. Kenapa 10 elektron? Karena di sini 2 kali negatif 1 itu negatif 2, 12 ya, negatif 2 tambah 12 berarti dia harus negatif 10 ya, 10 elektron untuk mengimbangi ya. Nah, kemudian untuk yang reduksinya tidak ditambahkan H2O dimanapun karena tidak ada yang memiliki O. Oke, kemudian kita kali silang elektronnya, di atas kali 1, di bawah dikali 5 ya. Nah, ini hasilnya. Oke, yang oksidasinya dikali 1, yang reduksi dikali 5. Didapatkan ya 5Br2 karena dikali 5, kemudian 10 elektron, kemudian 10 Br ya. Nah, kita jumlahkan Br2 tambah 5Br2, 6Br2, 6H2O, kemudian turun. Ah, ini 10 elektron bisa kita kan karena sama ya. Nah, kemudian oke, 12 OH negatif, kemudian 2 BrO3, 10 Br dan 12 H positif tambah 12 OH negatif. Nah, ini ya, untuk selanjutnya kenapa ditambahkan OH negatif? Karena kita harus dalam suasana basah, maka masing-masing ditambahkan OH negatif sesuai dengan jumlah 12 H positif. Ini menjadi 12 H2O ya. Oleh karena itu ini habis, ini tinggal
6. Oke, hasilnya ini. Kemudian kita bagi 2 untuk lebih menyederhanakan. Oke, Ananda. Nah, ini dia hasilnya. Boleh nanti Ananda bisa mencoba kembali di sekolah ataupun di rumah supaya Ananda nantinya bisa lebih paham. Oke, Ananda, sekiranya sampai di sini dulu ya pembahasan soal penyetaraan reaksi redoks melalui metode Bilox dan juga metode setengah reaksi ya. Bapak berharap Ananda terus berlatih menyelesaikan soal sehingga Ananda untuk kedepannya semakin mudah menyelesaikan soal-soal seperti yang telah Bapak perlihatkan di pagi hari ini. Baiklah Ananda ya, pesan terakhir dari Bapak ya. Be yourself, jadilah diri Ananda sendiri. Be kreatif, selalu untuk berkreatif. Dan be the best. Oke Ananda, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekian dan terima kasih. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.